Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk yang sangat banyak, dan dari data yang saya peroleh, setidaknya Indonesia memiliki peringkat keempat di penduduk yang terbanyak setelah ada India, ada Cina, ada Amerika Serikat. Bisa jadi ya datanya saat ini berubah, tapi pada poinnya Indonesia memiliki penduduk yang sangat banyak. Ini merupakan potensi untuk pasar, potensi untuk orang melakukan penjualan. Karena di masyarakat yang banyak ini akan ada kebutuhan, akan ada keinginan. Ini yang perlu dipantau untuk menawarkan barang ataupun jasa. Ada sandang, pangan, papan, setidaknya yang menjadi kebutuhan wajib dari manusia. Pemerintah perlu memantau apakah konsumen ini paham yang akan dikonsumsinya aman. Kepentingan dari pemerintah adalah kalau sampai nanti sakit masyarakatnya, ada yang terluka dan seterusnya, biaya pengobatan pun akan menjadi tanggungan pemerintah secara garis besar. Pemerintah perlu mengedukasi masyarakat agar tetap aman, misal pada kasus banyaknya tabung gas yang meledak. Masyarakat perlu edukasi tentang pemasangan selangnya, tentang jenis kompor, gas, dan seterusnya. Dari sisi pengusaha, untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan itu, pengusaha perlu cerdas menganalisa masyarakat atau jenis golongan yang mana yang membutuhkan produk yang dijual. Juga sudah aman belum produk yang dijual oleh pengusahanya. Dari sana kita dapat gambaran bahwa yang namanya konsumen itu adalah orang yang mengkonsumsi, orang yang memakai, orang yang menggunakan. Konsumen bisa jadi posisinya bertukar dengan produsen. Produsen bisa jadi konsumen, konsumen bisa jadi produsen. Misal, saya dosen, ketika saya sedang mengajar di kelas, saya memproduksi sebuah konsep sharing di sana. Tapi pada sisi lain saya bisa menjadi konsumen. Ketika saya membeli buku, saya mengikuti pelatihan-pelatihan untuk kemudian saya sajikan di kelas seperti ini. Konsumen dari jumlahnya bisa dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah konsumen individu, perorangan, ada kebutuhan personal. Nah, itulah konsumen individu. Satu lagi adalah konsumen kelompok, bisa dikatakan juga institusi, organisasi. Pada poinnya, skopnya banyak, kumpulan dari individu. Pada konsumen kelompok ini, untuk memutuskan pembelian, alur prosesnya lebih lama. Kenapa? Karena perlu penyamaan dari persepsi. Kenapa harus beli ke pihak A? Kenapa berharganya yang dijual pihak A dan seterusnya? Maka lebih panjang proses keputusan pembelian di organisasi atau kelompok ini. Lagi pula, sangat saya sarankan untuk memantau, untuk menargetkan pasar yang lebih besar itu kepada individu. Kenapa? Alasannya yang pertama, jumlahnya lebih banyak daripada konsumen kelompok. Lalu yang kedua, keputusan pembeliannya pun prosesnya lebih singkat. Ketika pengusaha memperhatikan atau ingin menjual barang atau jasanya kepada konsumen, maka perlu diperhatikan karakteristiknya. Karakteristik dari konsumen ini bisa dibedakan menjadi tiga. Yang pertama adalah perhatikan demografinya, secara kependudukannya. Karena jenis kelamin yang berbeda, maka kebutuhannya akan berbeda. Yang kedua, pekerjaannya berbeda. Usianya berbeda, penghasilannya berbeda. Itu secara demografi. Secara geografi, kebutuhan dari yang tinggal di tempat panas dan dingin akan menjadi berbeda. Dan yang terakhir, secara psikografi, perhatikan hobinya, kesenangannya apa, itu dapat menjadi pertimbangan kita akan menawarkan produk kita ke konsumen siapa atau yang di mana.
Ya, tahapan-tahapan yang dilakukan dalam perilaku konsumen. Saya akan menginformasikan di sini satu dari Kotler misal pada tahun 2003 mengucapkan bahwa dalam perilaku konsumen itu yang pertama akan dipetakan dulu masalahnya apa. Setelah masalahnya apa terlihat, oke, informasi untuk memecahkannya seperti apa. Setelah itu, setelah masalahnya tergambarkan, informasinya menjadi lebih jelas. Yang ketiga adalah pilihan untuk menyelesaikan masalahnya seperti apa. Setelah ada pilihan, lalu melakukan pembelian. Setelah pembelian, langkah yang terakhir adalah setelah pembelian, after sales-nya, pasca pembeliannya seperti apa. Misal, ketika ada kejadian di rumah ada genteng yang bocor. Masalahnya kan gentengnya bocor. Masalahnya genteng yang bocor. Lalu cari informasinya, penyebabnya apa? Oh ya, ternyata gentengnya ada yang sudah rusak di atas, ada yang bergeser, ada yang sudah patah. Oke, pilihannya apa? Pembeliannya. Misal masalahnya ternyata, oke, genteng yang sama sudah tidak ada. Lalu gimana? Cari yang ukurannya mirip, misal konsultasi kepada para penjualnya. Yang keempat, lakukan pembelian. Setelah lakukan pembelian, yang kelima, dilihat, dipantau setelah pembelian ini. Dipantau, bener nggak? Udah nggak bocor lagi, udah nggak hujan lagi. Itu gambarannya. Nanti setelah penjelasan ini saya akan menampilkan gambar bagan menurut para tokoh perbandingannya bagaimana dari perilaku konsumen itu urutannya ya. Memahami materi yang saya paparkan tadi, semoga Anda bisa memahami apa pentingnya mempelajari perilaku konsumen. Pentingnya adalah kita bisa mengetahui sasaran atau target penjualannya. Barang itu pasti bisa laku selama Anda tahu tawarkannya ke siapa, targetnya yang mana. Dengan demikian kita paham siapa targetnya, kita juga bisa membuat strategi dari penjualannya. Itu dia pembahasan saya mengenai bab perilaku konsumen ini.